Terkait perkembangan kasus ini, kita bergabung bersama dua rekan kami yang ada di gedung KPK dan Mabes Polri. Pertama, kami ajak Anda bergabung dengan Glenis Oktania di gedung KPK. Glenis, apa sikap resmi KPK terkait laporan OC Kaligis ke Bareskrim Polri? Ya, saudara, hingga sore hari ini KPK belum menerima surat dari Bareskrim terkait dengan pelaporan tersangka OC Kaligis yang melaporkan penyidik KPK yang melakukan penculikan dan juga penyalahgunaan wewenang. Dan hingga sore hari ini juga KPK belum melakukan jumpa pers secara resmi memberikan tanggapan terkait dengan pelaporan yang diajukan ke Bareskrim ini. Kami berusaha untuk mengkonfirmasi pihak internal di KPK siang tadi dan belum ada alasan, belum ada jawaban mengapa hingga sore hari ini belum ada jumpa pers secara resmi. Namun KPK meyakini tindakan yang diambil hingga saat ini sesuai dengan prosedur. Selain itu juga pimpinan KPK Johan Budi menyatakan pelaporan dari OC Kaligis terkait dengan tuduhan penculikan dan penyalahgunaan wewenang ini merupakan hak dari OC Kaligis dan juga kepolisian pasti akan jernih dalam menyikapi hal ini. OC Kaligis dijemput di Hotel Borobudur sebelumnya pada tanggal 14 Juli terkait dengan diduga akan menghilangkan barang bukti. Hingga maka dari itu dijemput oleh 6 penyidik KPK, dan juga diduga menghilangkan barang bukti yang diketahui oleh KPK melalui sadapan via telepon. Namun proses penangkapan dan juga penahanan KPK hingga saat ini masih menjadi sebuah tanda tanya karena belum ada tanggapan resmi dari KPK terkait dengan pelaporan hal ini. Demikian yang dapat kami laporkan dari KPK. Ya, terima kasih. Glenis, berikutnya kita bergabung bersama dengan Maharani di Bareskrim Polri. Rani, sudah ada kepastian kapan Polri akan memeriksa OC Kaligis? Iya, Teguh, Daniar dan saudara, sampai dengan saat ini belum ada kepastian kapan pihak dari penyidik Bareskrim Mabes Polri akan memeriksa OC Kaligis sebagai pelapor. Namun sampai dengan saat ini terkait dengan laporan yang sebelumnya diajukan oleh kuasa hukum dari OC Kaligis dan juga pihak dari kuasa hukumnya dan juga keluarga, pihak dari Bareskrim Mabes Polri masih melakukan pendalaman dan juga evaluasi dalam kasus yang diadukan atau aduan yang diajukan oleh kuasa hukum dan juga keluarga OC Kaligis terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan juga penculikan yang dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada OC Kaligis. Dan pendalaman dan juga evaluasi dari laporan yang diajukan ini dilakukan oleh pihak dari penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk mengetahui apakah benar ada dugaan tindakan pidana yang dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika nantinya setelah pendalaman dan juga evaluasi ditemukan adanya tindak pidana, maka pihak dari Bareskrim Mabes Polri akan memberikan atau melayangkan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meminta izin terkait dengan izin pemeriksaan kepada OC Kaligis, mengingat saat ini OC Kaligis masih menjalani proses hukum dan masih menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain akan meminta izin pemeriksaan OC Kaligis, rencananya pihak dari penyidik Bareskrim Mabes Polri juga akan minta izin kepada KPK untuk memeriksa penyidik Bareskrim Mabes Polri yang dilaporkan. Petikan selengkapnya pernyataan dari Komjen Pol Budi Waseso selaku Kabar Eskrim Mabes Polri, berikut selengkapnya. Karena kan kita harus mulai dari pemeriksaan saksi korban, ya. Tentunya kita nanti akan mengirim surat ke KPK memohon izin untuk bisa memeriksa Pak OC Kaligis. Soal nanti diperiksanya di KPK atau di sini itu bukan satu masalah, ya. Belum, karena kan saya bilang belum, masih dipelajari oleh penyidik, ya, tentang laporan itu. Apa yang dipelajari itu apanya itu, Pak? Ya tentunya kan ada unsur terpenuhi enggak gitu kan. Ya itu masih didalami lah, ya. Demikian Teguh yang dapat kami laporkan dari Bareskrim Mabes Polri. Kembali ke Anda di studio. Maharani dan Glenis Oktania yang melaporkan terkait dengan kasus yang melibatkan pengacara OC Kaligis. Usai jeda, saudara, keluarga penumpang Malaysia Airlines MH370 memprotes pemerintah